4 perbedaan mendasar antara NU dan Muhammadiyah dalam menjalankan agama Islam. 1. Dari cara mengamalkan ajaran Imam 4 mazhab. Nahdlatul Ulama atau NU. Di NU walau mempercayai dan membenarkan kesyalehan dan kepintaran 4 imam mazhab dalam memahami Islam. Tapi kiai dan pemuka agama di NU mendoktrin dan mengharuskan warganya untuk hanya boleh memakai satu mazhab saja. Dan di Indonesia mazhab yang mereka pakai adalah mazhab Syafi'i. Sedang di Muhammadiyah selain mengakui dan memuji kesalehan dan kepintaran 4 imam mazhab. Di Muhammadiyah tidak ada doktrin bagi warganya untuk hanya mengikuti satu mazhab saja. Warga Muhammadiyah bebas mengikuti ajaran keempat imam secara bergantian. Tergantung situasi dan kondisi. Karena menurut Muhammadiyah, keempat imam itu hanya mengajarkan dan menyimpulkan apa-apa yang Nabi ajarkan. Jadi pengajaran mereka tetap berasal dari Nabi Muhammad SAW. Dan selama kesimpulan atau pendapat dari mazhab mereka tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, ajaran keempat imam itu diperbolehkan untuk dilaksanakan dalam keseharian. 2. Cara menggali dan mempelajari Islam. Di NU, seorang santri tidak boleh langsung mempelajari makna dari isi Al-Quran dan hadis. Harus belajar dulu ilmu alat, ilmu nahu, syaraf, ilmu fikih dan usul fikih. Serta harus belajar kepada orang yang memiliki sanad keilmuan. Akibatnya bacaan Al-Quran mereka jadinya banyak yang cuma hafalan saja. Sedang untuk mengetahui makna dan kandungan isinya mereka tidak berani. Karena sudah didoktrin harus didampingi atau melalui kiai mereka yang katanya bersanad dan banyak mempelajari kitab-kitab dari imam yang ada di mazhab Syafi'i. Walau pendapat para imam itu juga banyak bertentangan dengan Imam Syafi'i. Sedang di Muhammadiyah, seorang santri dianjurkan membaca dan memahami makna dan isi Al-Quran dan hadis. Menurut Muhammadiyah, Al-Quran dan hadis itu ada ayatnya yang bisa langsung dipahami. Dan ada ayatnya yang tidak bisa langsung dipahami alias multitafsir. Untuk dipahami inilah, santri ditantang untuk membaca referensi kitab dari imam yang 4, yang tentunya lebih ahli menjelaskan apa yang dimaksud dari ayat itu. Karena itulah di kampus-kampus Muhammadiyah diajarkan isi buku dari kitab yang ditulis oleh keempat imam, yang sudah pasti berisi tentang bagaimana menyikapi masalah sehari-hari yang sudah pasti berdasarkan Al-Quran dan hadis yang mereka gali. Adapun judul kitab yang dikarang oleh keempat imam itu dan masih bisa kita pelajari sampai sekarang itu adalah 1. Fikih Al-Akbar karya Imam Hanafi. 2. Al-Muwatta karya Imam Malik. 3. Al-Risalah dan Al-Ummam karya Imam Syafi'i. 4. Musnad Al-Ahmad karya Imam Ahmad Al-Hambali. 3. Cara menghormati manusia. Di tradisi NU, menjadi seorang kiai itu akan menjadikan derajat seseorang itu menjadi begitu mulia. Bahkan murid dan santrinya rela mencium tangan kiai bolak-balik dan juga jalan ngesot untuk menghormati kiainya. Bahkan banyak di antara warga dan santri NU sangat senang dan bersemangat untuk rebutan sisa makan atau minum kiainya. Pun begitu juga dengan anak kiai. Berilmu atau tidak berilmu, langsung disebut Gus. Karena sudah pasti akan menjadi pemimpin jika sang bapak yang mendirikan pesantren itu sudah tiada. Sedang di Muhammadiyah, kemuliaan seseorang itu hanya berdasarkan tingkat kesalehan dan kepintarannya dalam beragama. Di Muhammadiyah, walau seorang itu anak kiai atau anak seorang buya, selama dia tidak berilmu dan tidak paham agama, tidak pantas dia dijadikan panutan atau pemimpin. 4. Perbedaan derajat atau kasta manusia. Di NU, ada golongan manusia yang mereka sebut Habib, dan yang mereka percaya adalah anak keturunan Nabi. Derajat mereka jelas di atas non-Habib. Bahkan sampai ada di antara warga NU yang mau mencium kaki dan bekas duduk manusia yang mereka sebut Habib itu. Sementara di Muhammadiyah, tidak ada pengkultusan pada Habib. Menurut Muhammadiyah, berdasarkan Al-Quran dan ajaran Nabi, semua manusia itu sama. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya saja.